Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film, atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Sony Pictures Entertainment kayaknya harus lebih banyak belajar dari kegagalan mereka menggarap film-filmnya, terutama untuk film superhero. Jujur, Sony sering kelihatan letoy kalau disuruh mengeksekusi sebuah film. Nggak semua sih, tapi kebanyakan. Dan ini terjadi lagi sama film satu ini, yang berulang kali ditunda perilisannya dan sequelnya ternyata bahkan tidak sebaik film pertamanya. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia review singkat film Venom, Let There Be Carnage. Kalau kalian nanya film Marvel buatan Sony yang paling berkesan sejauh ini apa? Aku jawabnya Spider-Man Into Spider-Verse, no debat. Kalau kalian bagaimana? Venom, Let There Be Carnage, ya, melanjutkan hubungan intim antara Eddie Brock dan simbiot Venom. Terdengar menggelikan, tapi emang seperti itu. Di sequelnya ini kalian bakal melihat Eddie dan Venom bak pasangan sah yang menjalin bahtera rumah tangga. Cekcok lagi, klarifikasi lagi, rujuk lagi, ya seperti itulah. Dan di film ini akhirnya mereka harus berhadapan dengan Cletus Kasady, si pembunuh berantai yang tengah mendekam di sebuah penjara dan berhasil kabur sejak ia mendapatkan kekuatan dari darah Eddie Brock yang sudah bercampur dengan simbiot dan menjadikannya sebagai Carnage. Ya jujur, sedari awal emang tidak pernah menaruh ekspektasi selangit sama film satu ini, karena mengikuti rangkaian cerita komiknya, Venom dan Carnage emang beda level. Kekuatan Carnage gak bisa diimbangi sama Venom, dan apa yang terjadi di film ini semua tampak komikal. Imajinasi selangit berharap sequence aksi yang diberikan kedua simbiot ini bakal menghadirkan gelaran yang begitu megah, meski ternyata ujung-ujungnya ampas. Oke, mundur ke belakang sedikit. Apa yang terjadi sebelum Carnage muncul karena ada konflik cerita yang dibangun perlahan. Hanya saja, nggak aku lihat sama sekali motivasi yang akhirnya membuat semuanya tampak solid. Venom Let There Be Carnage cuma keterpaksaan Sony Pictures Entertainment untuk menghadirkan sequel tanpa pondasi yang kokoh. Imbasnya, hampir semua tokoh karakter tampak lemah dan minim penggalian karakter. Entah itu peran yang dibawakan Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Stephen Graham, sampai Naomie Harris. Tom Hardy tampak lebih bodoh di film keduanya ini. Woody Harrelson pun demikian meski tidak seburuk Tom Hardy. Kepiawannya ternyata tertutupi dengan segala potensi yang cuma dikasih jatah tak lebih dari 50%-nya. Sementara itu Naomie Harris sebagai Frances Barrison aka Shrek pun demikian, yang sebenarnya tokohnya gak ada pun di sini, yang gak apa-apa juga, karena gak ada pengaruh apa-apa sama jalan ceritanya. Sementara itu Stephen Graham yang perannya di sini sebagai detektif Mulligan yang dipastikan nantinya bakal jadi simbiot berikutnya bernama Toxin. Di film Venom Let There Be Carnage pun demikian, sama tidak banyak peranan penting di sini. Upaya menyuntikkan humor pun tetap nggak ada dampak apa-apa, Wak. Alih-alih membuat penonton sedikit terbawa suasana riang, justru bak jokes receh yang cuma dipahami bapak-bapak komplek yang kerjanya ngeronda tiap weekend. Gue. Ya baiklah, perlu diakui, Eternals bahkan jauh lebih baik dari film ini. Venom Let There Be Carnage, film arahan Andy Serkis yang cukup kepedean rasaku. Motivasi yang minim berimbas dengan alur cerita yang bak motor setahun gak pernah diservis-servis. Padahal komik Marvel yang menceritakan para simbiot punya banyak potensi yang bisa memaksimalkan cerita Venom Let There Be Carnage ini. Ya, emang sangat disayangkan. Kayaknya crossover harus terjadi dan membawa Venom ke tempat yang semestinya. Simbiot Venom seharusnya bukan boneka pertunjukan yang tampil untuk ditertawakan. Dan lagi-lagi, villain dalam film-film superhero harusnya lebih bengis lagi. Yaitu pun kalau emang berkenan melabeli filmnya dengan rating R, bukan PG-13. Post credit scene udah bertebaran di mana-mana sebelum filmnya resmi rilis di Indonesia. So, nggak usah dibahas lagi lah ya. Intinya Sony Pictures Entertainment selaku yang punya lisensi untuk Venom ini harus lebih peka menggali potensinya. Atau mungkin emang dibiarkan melempem kayak gini karena lagi nungguin Bang Peter Parker kali ya. Aku hanya berharap Morbius dan masa depan Spider-Man yang kembali lagi ke tangannya Sony akan benar-benar gemerlap, atau kalau enggak ya udahlah bakal ampas juga.
Ya, setelah melihat film Venom Let There Be Carnage ini belum kepikiran sama sekali akan dibuatkan breakdownnya apa enggak. Karena kalau boleh jujur, tidak ada hal yang menarik yang bisa digali dari film satu ini. Terkecuali ada beberapa tokoh karakter kayak Siegfried yang pernah muncul di komik Marvel Mystery Issue 55 yang tokohnya sebagai mata-mata Nazi. Kemudian mata biru detektif Mulligan, dan yang terakhir post credit scene yang menampilkan berita Spider-Man yang ditayangkan oleh The Daily Bugle di sebuah TV. Kalau menurut kalian yang udah nonton film Venom Let There Be Carnage ini, mau itu legal ataupun ilegal terserah lo lah. Gimana pendapat kawan-kawan? Bagus atau tidak? Share aja di kolom komentar. Like family. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka, klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan tetap negatif dan jangan lupa jaga jarak.